di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Perum, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah melindungi kita ya dalam kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah, penuh dengan intrik politik, penuh dengan cobaan, penuh dengan kasak kusuk ya. Dan insya Allah kita selamat ya menyeberang dari alam sekarang ini, alam yang sementara, al-hayatul faniyah, menuju alam al-hayatul baqiyah, dalam kehidupan yang baqiyah, yang kekal abadi, yang tidak mati-mati lagi. Moga-moga Allah melindungi kita. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita dalam kehidupan dunia dan akhirat ya. Ada satu berita di Liputan 6 bagus ya. LSI Denny JA sebut Anies Baswedan bisa gagal dapat tiket Capres 2024. Ini penyebabnya. Kita baca ya. Jadi memang orang lebih suka Anies gagal ya, lawan-lawan politiknya itu, dengan cara menghantam Surya Paloh atau menghantam Nasdem yang sudah mencalonkan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower itu, yang menggegerkan atau membuat langkah-langkah lawan politik Anies itu berantakan ya. Berantakan karena sekutu atau partai pendukung Jokowi itu tidak menyangka Surya Paloh atau Nasdem itu membelot dan melakukan manuver yang mengagetkan ya. Tetapi akhirnya Nasdem mendapatkan pukulan yang juga keras ya. Menterinya ditersangkakan menjadi dengan tuduhan korupsi dari dalam proyek BTS ya, 4G, paket 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dituduh korupsi 8,3 triliun dari nilai proyek yang 10 triliun. Tapi sebenarnya itu kemudian melibatkan juga ya vendor panel surya yang miliknya suami dari Puan Maharani, Happy Hapsoro, dan juga yang lain ya, yang bekas wakil menteri pertahanannya Prabowo, wakil menteri pertahanan, yaitu siapa itu dan mereka tampaknya tidak bisa saling memukul telak ya, saling menggredel atau mungkin saling menahan diri. Tetapi kita lihat perkembangan terakhir ya,
peneliti LSI DNICA yaitu Ade Mulyana mengungkapkan sejumlah penyebab Anies itu tidak atau gagal ya dapat tiket calon presiden ya. Yang pertama pada Mei 2023 katanya Partai Demokrat versi Muldoko mengajukan 4 bukti baru ke MA agar kepengurusan disahkan, kepengurusan Muldoko ya, yang kata Andi Malarangeng adalah Partai Demokrat abal-abal atau Kongres abal-abal yang dibikin oleh Muldoko, karena Muldoko kemudian semacam membaca ya kepengurusan dari Partai Demokrat ya, dengan membuat kongres luar biasa. Jadi koalisi perubahan berpotensi gagal ya membawa Anies terdaftar sebagai capres jika Mahkamah Agung memenangkan gugatan peninjauan kembali PK yang diajukan oleh Muldoko. Ya. Jadi kepemimpinan Demokrat di bawah AHY yaitu Agus Harimurti itu jika MA mengabulkan PK yang diajukan Muldoko, maka kepengurusan AHY bermasalah secara hukum. Itu berarti koalisi perubahan untuk persatuan ya. Koalisi perubahan itu tinggal tersisa partai Nasdem dan PKS yang kursinya tidak cukup untuk memenuhi batas ambang pencalonan ya. Kurang dari 20% yaitu syarat presidential threshold ya. Tapi Ade Mulyana itu juga mengaku Demokrat versi AHY kalau kalah itu juga belum pasti. Tapi kemungkinan dia betul-betul kalah juga nggak bisa diabaikan karena ada intervensi kekuasaan ke MA atau tukar tambah kasus dan lain-lain sehingga Muldoko bisa dimenangkan, bisa aja. Karena rejim sekarang penuh dengan situasi penuh dengan kebohongan dan kemunafikan dan ketidakadilan ya. Jadi kedua, kemungkinan dia gagal itu karena kasus pembangunan BTS ya yang menimpa menteri yang dari Nasdem yaitu Johnny G. Plate ya. Ya kan? Johnny Plate ini adalah sekretaris jenderal dari Partai Nasdem. Itu kemungkinan di sini nggak dijelaskan kemungkinannya ke Anies apa ya. Ketiga, bisnis ketua umum Partai Nasdem itu konon terkena dampak yang besar setelah Surya Paloh itu mencalonkan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober ya di Nasdem Tower. Menurut peneliti LSI tadi, catering yang dikelola oleh bisnis kuliner, catering yang dikelola oleh Surya Paloh selama 30 tahun di Freeport itu ternyata terancam diganti ya. Itu berapa miliar itu makan tiap hari berpuluh-puluh tahun ya. Diganti, jadi dipukul oleh lawan-lawan politiknya yaitu bisnisnya Surya Paloh. Tapi sebenarnya lawan-lawan politik Surya Paloh atau Nasdem itu juga bukan pengusaha-pengusaha yang bersih sama-sama. Mereka udah tahu, sama-sama tahu itu. Jadi bukan juga bersih-bersih amat ya. Sama-sama brengsek gitu loh kira-kira ya. Tidak mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi justru mereka saling menggerendel, saling mengunci, mengeruk kekayaan untuk kelompoknya sendiri kan gitu. Yang disebut oligarki ya. Ya ini oligarki juga kan. Oligarki itu ya Surya Paloh, ya pengusaha-pengusaha itulah ya, Yusuf Kalla, Hartarto, ya dan lain-lain ya. Yang berkawan dengan oligarki itu ya oligarki juga ya. Jadi kalau
Partai Demokrat atau Partai Nasdem ya itu tidak mencalonkan Anies, maka tiket Anies itu gagal. Ya itu kan omongan si Ade Mulyana aja ya. Kalau nggak gitu peneliti peneliti LSI Denny JA itu juga nggak ada kerjaan. Kalau kata Ade Mulyadi, ada 7 peneliti atau surveyor yang dibayar ya. Yang begitulah diungkapkan kembali oleh Anies, oleh Amin Rais. Kodari, survei yang pasti dia bekerja karena bayaran ya. Jadi tentu memenangkan selalu dalam survei-survei itu hasilnya memenangkan orang-orang yang membayar ya. Survei yang dibayar itu yang itu loh, siapa yang keturunan Chinese itu siapa namanya, Yunanto, Hanta Yuda, Denny JA, kemudian Saiful Muzani, Kodari, terus satu lagi siapa itu, Burhanuddin Muhtadi, terus siapa lagi, ya begitulah kita hidup dalam satu alam survei yang penuh dengan bayaran. Oleh karena kemungkinan itu gagal setelah mungkin Partai Nasdem itu dihajar oleh lawan politiknya, dan kemudian kemungkinan gagal itu untuk tidak jadi capres itu bisa juga terjadi ya, yang dialami oleh Anies Baswedan. Tapi Amin Rais tahu ya siapa mereka itu, oligarki atau pemain-pemain pengusaha-pengusaha busuk itu, dan pemain-pemain politisi-politisi busuk itu tahu. Oleh karena Anies kemudian ngomong gini nih, supaya Surya Paloh begitu dihajar ya gara-gara mencalonkan Anies Baswedan, itu jangan diem aja, ngomong ya. Kita lihat, bukan ngomong, fight back, lawan, pukul balik ya. Kita lihat Amin Rais ya. Jadi Bung Surya Paloh kan ya pukul balik, jangan hanya diam saja. Pukul balik, Surya pukul balik mereka, jangan diem aja. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini ada. Jadi meskipun Surya Paloh itu diketahui isinya oleh Amin Rais, tapi pada saat Surya Paloh dipukul oleh juga lawan-lawan politiknya yang seperti itu, jadi untuk sementara yang bisa dilakukan adalah mendorong Surya Paloh untuk fight back ya, mukul balik ya. Adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Namun sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Majalah Tempo melukiskan dua tokoh politik penting ini sudah saling membelakangi dengan posisi kurang percaya diri. Nah, berarti permainan sebenarnya belum berakhir. Tentu Surya Paloh tidak akan diam saja ketika dikuyo-kuyo karena persoalan yang menimpa sekjennya yaitu Joni Plate. Dan tampaknya Anies Baswedan juga tidak mungkin diam saja ya. Dia akan juga melakukan perlawanan sebagaimana Surya Paloh juga akan melakukan perlawanan, karena yang dilawan juga bukan orang-orang yang bersih secara politik, bukan orang yang bersih secara hukum, bukan orang yang bersih secara ekonomi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia. Tapi cukup banyak pula yang berpendapat Jokowi presiden yang tergawat. Seluruh langkah politiknya bertujuan untuk membunuh demokrasi, bahkan mencoba membonsai Pancasila. Saudaraku, Johnny Plate, Menteri Jokowi dan tokoh penting di Nasdem sudah jadi tersangka, sudah meringkuk di tahanan penjara Salemba. Nah, tuduhan korupsi sebesar lebih dari 8 triliun rupiah
sedang didalami oleh Kejaksaan 8,3 triliun dari nilai proyek 10 triliun ya. Pembangunan tower itu. Agung. Ada persamaan dan perbedaan yang pokok antara Jokowi dan Surya Paloh. Persamaannya, dua-duanya diasuh oleh kaum oligark. Dua-duanya sangat akrab dengan bandit-bandit oligarki yang sedang sangat akrab dengan bandit-bandit itu. Ini loh bahasanya Amin Rais loh. Kalau ada apa-apa nanya sama Amin Rais, ngomong sama Amin Rais. Saya cuma komentari dikit. Dan terus mencoba mengangkangi Indonesia. Nah, Ahok pernah mengatakan, kita semua sudah tahu, Jokowi tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengembang. Ini kata-kata Ahok dalam sekali artinya, saya jadikan topik sebuah disertasi untuk mencapai gelar Doctor of Philosophy, bukan mencapai Dr. Haseh, humoris atau humoris causa. Tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau Pak Surya Paloh ingin memperjuangkan change, perubahan, perbaikan, dan menjagokan Anies Baswedan sebagai capres, lantas muncul kesan kuat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Nah, dalam bahasa agama ini Surya Paloh mendapat hidayah karena setelah lama bergelimbang dengan para oligark itu mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan change ya, demi perbaikan masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam masa Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral ya, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Black bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju ya, dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Pelaku kejahatan korupsi, menurut Amin Rais, itu juga kemungkinan bisa menyasar ya, Pak Jokowi, anak-anak dan konco-konconya, ya, anak mantunya dan konco-konconya. Jika didalami, ditelisik itu ditelusuri dengan cermat ya. Singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan berminta lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Black bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetyo, Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling, supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Nah, ini yang nggak mungkin, mereka nggak mungkin saling bongkar, justru akan saling menutupi. Karena Jaksa Agung sekarang adalah Burhanuddin, itu punya kakak namanya TB Hasanuddin kalau tidak salah, pimpinan PDIP. Dan PDIP kan melindungi Pak Jokowi. Jadi nggak mungkin ya Hasanuddin sebagai Jaksa Agung akan membongkar dokumen-dokumen untuk korupsi dari lawan-lawan dari Surya Paloh. Tidak mungkin ya. Ya, harapan-harapan Amin Rais moga-moga bisa terkabul.
Tapi realitas politiknya kalau mereka saling membongkar, tentu kerugian bersama. Mungkin mereka saling menutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you